Teman-teman, apa kabar pagi ini? Sukacita semua kan? Pasti luar biasa semuanya. Kali ini kita bakal beribadah sekolah minggu online. Jadi kalian sudah pada siap belum? Kalau yang sudah siap, angkat tangan ayo. Jadi langsung aja kita mulai dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucapkan terima kasih karena kami sudah diberikan nafas kehidupan. Sekarang kami ingin ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Jacqueline akan membawakan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati setiap kami saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan agar sebentar firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami baca, kami renungkan akan merema di dalam hati kami. Berkatilah Kak Jacqueline yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Adik-adik, hari ini Kak Jacqueline mau ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka di Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ya. Kakak akan membacakan ayat-ayatnya. Adik-adik mengikuti dan membacanya dalam hati berada di rumah saja ya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Adik-adik, firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang seorang yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Ya, namanya Musa. Musa dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan mengutus Musa untuk membebaskan sebuah bangsa yang sedang menderita. Mereka diperbudak. Ya, mereka tidak merdeka. Mereka dijajah. Mereka disiksa, mereka disuruh kerja paksa tanpa bayaran, bahkan mereka dicambuk jika melakukan sedikit kesalahan saja atau tidak sesuai dengan keinginan dari bangsa Mesir, maka mereka disiksa, bahkan ada yang sampai mati. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami penderitaan. Ya, mereka mengeluh. Tuhan mendengarkan jerit hati dari bangsa Israel. Bahkan Tuhan teringat. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan sudah berjanji membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tapi pada kenyataannya adalah bangsa Israel sekarang sedang mengalami penderitaan. Mereka mengalami siksaan.
ya, tidak mengalami kemerdekaan. Tapi Tuhan teringat akan janjinya itu, gitu ya. Tuhan selalu ingat dan mau membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Firaun yang jahat, ya, Firaun yang jahat itu mencoba untuk menahan bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan. Tapi Tuhan tidak mau bangsa Israel terus-terusan diperbudak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pakai Musa. Seorang Musa yang berkata kepada Tuhan, bangsa Israel tidak mau mendengarkan saya. Ya, karena pada saat itu bangsa Israel mengalami keputusasaan, mengalami penderitaan yang begitu berat. Ya, saat kondisi seperti itu, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ya, melalui Musa. Akhirnya Tuhan katakan, pergilah kepada Firaun. Bilanglah kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi apa yang dikatakan oleh Musa? Bangsa Israel aja tidak mau mendengarkan saya. Bagaimana Firaun mau mendengarkan saya? Seorang yang petah lidah, seorang yang tidak pandai berbicara, seorang yang tidak pintar untuk berkata-kata. Tapi Tuhan kasihkan perintah, ya. Adik-adik tahu perintah itu harus dilaksanakan. Suatu perintah harus segera dikerjakan. Kalau enggak, bangsa Israel akan semakin menderita. Ya, dan rencana Tuhan tidak tergenapi jadinya. Tapi kalau Musa mendengarkan dan menjalankan perintah itu, maka semua akan tergenapi rencana Tuhan itu. Oke? Yang terjadi pada bangsa Israel sama, mirip, ya, seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia. Indonesia terjajah. Indonesia mengalami penderitaan. Dulu, sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Bangsa Indonesia disiksa, dijajah, tidak mempunyai kemerdekaan. Bangsa Belanda paling lama menjajah Indonesia, 350 tahun. 3,5 abad, hampir ya, 3,5 abad. Itu bukan waktu yang sebentar. Ya, Indonesia mengalami kerja paksa. Orang Indonesia mengalami kerja paksa. Mereka miskin, menderita. Ya, mereka harus kerja tanpa dibayar. Indonesia juga mengalami penjajahan dari Inggris, dari bangsa Eropa lainnya. Dan yang terakhir adalah bangsa Jepang. Bahkan sampai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pun, Indonesia masih mengalami serangan dari bangsa lain. 3,5 tahun ya dialami oleh Indonesia karena penjajahan dari Jepang. Penderitaan yang lebih parah lagi. Ya, bersyukur Indonesia 17 Agustus para pahlawan kita berhasil untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, Tuhan pakai orang-orang yang dianggap tidak bisa, gitu ya, seperti Musa, aku tidak pandai, aku tidak pintar berbicara, tapi Tuhan pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan pakai para pahlawan kita dengan gagah perkasa, dengan berani untuk membebaskan bangsa Indonesia. Kita, ya, adik-adik, kakak-kakak, mama papa, semua Tuhan pakai untuk menjadi pahlawan-pahlawan masa sekarang. Ya, pahlawan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita kasihi, ya, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak yang bisa kita lakukan. Bu, Miss, Kak, Ma, tapi kan kita sudah tidak dijajah oleh bangsa asing. Kita tidak dijajah lagi sama negara-negara lain, ya. Tapi masih ada penjajah di dalam diri kita sendiri.
Misalnya apa? Kemalasan, kebodohan, kata-kata kasar, ya, perbuatan-perbuatan dengan tangan kita yang tidak baik, tidak nurut sama orang tua, melawan, ya, lalu banyak hal. Itu namanya dosa. Ya, dosa itu adalah penjajah di dalam diri kita saat ini. Bagaimana harus kita lakukan sekarang? Kita harus lawan. Kita harus keluar. Kita harus melawan dan kita tidak boleh menyerah. Ya, kita harus terus berjuang untuk melawan dosa itu. Kenapa? Ya, Tuhan sudah mau mati di kayu salib menyelamatkan dosa kita. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Ya, kita mau bersyukur ya buat hari ini untuk firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita mau buka di Galatia pasal 5. Ajak kita buka di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jelas sekali firman Tuhan, jelas sekali mengatakannya di Galatia pasal yang ke-5. Kita sudah dipanggil menjadi orang yang merdeka. Tuhan sudah kasih kita kemerdekaan, yaitu dengan mati di kayu salib. Tapi ingat, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Yuk, kita mau layani. Kita mau jadi berkat buat orang-orang yang hidupnya masih di dalam dosa. Tuhan mau pakai kita sebagai musa-musa. Kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan, seperti pahlawan membela bangsa Indonesia melawan penjajah. Yuk adik-adik, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari diri kita sendiri, kita lawan dosa, dan kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, tolong berkatilah kami agar kami bisa menjadi berkat, menjadi pahlawan di kehidupan orang lain. Mereka yang perlu kasih Tuhan, biarlah kami boleh menyatakan bahwa Yesus adalah sumber kasih, Yesus adalah kasih itu sendiri. Sehingga banyak orang yang tadinya hidup di dalam dosa, di dalam penderitaan, di dalam penjajahan dosa, sekarang mereka boleh terlepaskan. Begitu juga dengan kami mungkin yang masih hidup di dalam dosa, Tuhan ampuni dan Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat terus beribadah kepada Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.